Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran Mekanika Teknik. Untuk hari ini nanti Bapak akan menyampaikan materi di minggu kemarin yang sudah Bapak kirim dan sudah kalian pelajari. Jadi untuk memperjelas dan memberikan pemahaman lagi kepada adik-adik semua, hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai soal yang berhubungan dengan reaksi tumbuhan, kemudian momen, dan gaya lintang. Jadi untuk adik-adik semuanya, Bapak harapkan jangan cepat menyerah, jangan berhenti untuk selalu mencoba soal-soal yang ada, agar kalian lebih paham lagi. Kemudian dari pembelajaran hari ini, Bapak harapkan nanti dari adik-adik semuanya bisa memahami tentang bagaimana cara menghitung reaksi tumbuhan, kemudian penerapan perjanjian tandanya untuk momen, untuk gaya lintang, seperti itu ya. Dan untuk hari ini materi yang Bapak sampaikan nanti hanya berkenaan dengan gaya momen dan gaya lintang. Jadi Bapak fokuskan untuk itu terlebih dahulu. Oke, langsung saja materi yang Bapak kirim kemarin itu kan ada soal balok sederhana seperti ini dengan dua tumpuan berbeda dan dua beban terpusat, di mana beban terpusat di sini ada P1 sebesar 5 kN, kemudian P2 sebesar 7 kN, dan di sini ada tumpuan A, tumpuan sendi, dan tumpuan B, tumpuan roll. Untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita akan menghitung reaksi tumpuannya. Itu reaksi tumpuan di A dan reaksi tumpuan di B. Pertama kita akan menentukan reaksi tumpuan di A. Jadi kita menggunakan sigma MB sama dengan 0. Pertama, kita cari gaya-gaya yang paling terjauh terhadap B. Di sini ada A atau AV. AV di sini dia arahnya ke atas. Dan dia arahnya kalau terhadap tumpuan B, dia arahnya searah jarum jam. Jadi arahnya ke sana ya, searah jarum jam, maka dia tandanya positif. Jadi di sini AV kemudian dikali dengan jaraknya. Jaraknya AV terhadap B itu berapa? Ini jaraknya di sini adalah 6 meter. Jadi di sini dituliskan 6 meter. AV kali 6, kemudian di sini ada P1. P1 dia arahnya ke sana ya. Jadi dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jika dilihat terhadap tumpuan B. P1 arahnya ke sana. Jadi dia tandanya negatif. Maka di sini ditulis negatif P1 dikali dengan jaraknya. Jaraknya P1 terhadap B itu berapa? Di sini ada 3 tambah 1, 4 meter. Jadi di sini ditulis 4. Kemudian ada P2. P2 jika kita lihat terhadap tumpuan B, dia arahnya ke sana atau berlawanan dengan arah jarum jam. Maka dia tandanya juga negatif. Jadi di sini negatif P2 dikali dengan jaraknya. Jarak P2 dengan B, dia jaraknya 1. Maka di sini ditulis 1 sama dengan 0. Lalu di sini kita lebih sederhanakan lagi.
AV dikali 6 dikurang P1-nya berapa? P1-nya 5 kN. Kita tulis 5 dikali 4. Dikurang P2. P2-nya 7. Kita tulis 7 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian AV sama dengan 5 kali 4 ditambah 7 kali 1 dibagi dengan 6. Sama dengan 20 ditambah 7 dibagi 6 sama dengan 4,5 kN. Jadi reaksi tumpuan di A atau A vertikal itu sebesar 4,5 kN. Selanjutnya kita akan menghitung reaksi tumpuan di B atau B vertikal. Lalu selanjutnya adalah kita pandang di tumpuan A, kita cari gaya-gaya yang dari paling terjauh dulu ya terhadap tumpuan A. Di sini ada BV. BV di sini arahnya ke sana. Kalau kita lihat terhadap tumpuan A, BV arahnya ke sana. Jadi dia arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Makanya dia simbolnya itu negatif atau tandanya dia negatif. Maka di sini ditulis min BV dikali dengan jaraknya. BV terhadap A itu jaraknya adalah 6 meter. Maka di sini ditulis 6. Kemudian ada P2. P2 dia kita lihat terhadap tumpuan A, dia arahnya ke sana. Maka dia arahnya searah dengan jarum jam. Makanya dia tandanya positif. Maka di sini positif atau ditambah P2 dikali dengan jarak. Jaraknya jarak P2 terhadap A itu jaraknya adalah 5 meter. 3 ditambah 2. Jaraknya 5 meter. Kemudian ada P1. P1 sama dengan P2. Dia arahnya ke sana. Jadi dia arahnya searah dengan jarum jam. Makanya dia tandanya positif. Maka di sini ditulis positif P1 dikali dengan jaraknya. Jarak P1 terhadap A adalah 2 meter. Maka P1 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian min BV kali 6 ditambah 7 kali 5. 7 ini besar P2-nya. Jadi di sini P2-nya 7 kN. 7 kali 5 ditambah dengan P1 kali 2. P1-nya 5, berarti 5 kali 2 sama dengan 0. BV sama dengan 7 kali 5 ditambah 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 35 ditambah 10 dibagi 6 sama dengan min BV sama dengan, atau di sini BV sama dengan 7,5 kN ya. Di sini sudah positif BV-nya ya. Lalu selanjutnya setelah kita mencari reaksi tumpuan, baik itu tumpuan di A, kemudian tumpuan di B, kita harus mengecek atau mengontrol aksi sama dengan reaksi. Jadi gaya yang ke atas, jumlah gaya yang ke atas, ditambah jumlah yang ke bawah, itu hasilnya harus sama dengan 0. Jika tidak 0, berarti tidak ada kesetimbangan di struktur ini. Jadi harus ada keseimbangan. Maka di sini arah gaya-gaya yang ke atas itu ada AV dan BV. Kita udah cari ya tadi. AV plus BV sama dengan P1 ditambah P2. AV-nya ini 4,5 kN ditambah dengan BV 7,5 Newton ini sama dengan P1 5 kN ke bawah 5 ditambah P2 arahnya ke bawah 7 kN. Jadi sama dengan 4,5 ditambah 7,5 sama dengan 12. 5 tambah 7, 12. Jadi di sini
aksi sama dengan reaksi. Jadi perhitungan kita yang sebelumnya benar. Lalu selanjutnya kita akan menghitung gaya momen. Jadi nanti momen di C, momen di D, momen di A, momen di B. Kalau strukturnya seperti ini, sudah bisa dipastikan kalau momen di A dan momen di B itu sebesar 0. Karena tidak ada gaya-gaya yang di sini ya. Lalu kita akan mencari momen di C, MC di sini. Kalau kita pandang dari kiri potongan, kita pandang dari kiri ya. Dari kiri itu hanya ada AV, hanya ada gaya AV. Jadi sama dengan MC, momen di C sama dengan AV dikali jaraknya. Jaraknya AV ke C, ke titik C, itu adalah 2. Maka di sini MC sama dengan AV dikali 2. Sama dengan AV-nya tadi 4,5 kN dikali dengan jaraknya 2. Sama dengan 9 kN. Itu kalau kita cari momen di C dari sebelah kiri. Kalau kita cari dari sebelah kanan, kita cek aja ya. Jadi kalau kita mencari momen, baik itu dari kiri atau dari kanan, itu hasilnya harus sama. Jika tidak sama, maka ada yang salah dengan perhitungan kita. Setelah kita cari momen di C dari kiri, sebelah kiri, kita akan cari momen di C dari sebelah kanan. Jadi MC sama dengan dari sebelah kanan titik C itu ada BV dan ada P2. Kita tulis dari yang terjauh dulu. Di sini ada BV. BV ke C itu jaraknya adalah 4. Maka di sini BV dikali 4. Kemudian di sini ada P2. P2 arahnya ke bawah. Maka dia negatif. Negatif P2 dikalikan jaraknya. Jaraknya P2 ke P1 itu adalah 3 meter. Maka di sini ditulis 3. P2 dikali 3. Kemudian BV udah kita cari tadi sebelumnya 7,5 kN dikali dengan jaraknya adalah 4, di sini 3 ditambah 1. Kemudian dikurangi 7 dikalikan dengan 3. 7 besar P2 dan dikali dengan jaraknya. Hasilnya 30 dikurang 21 sama dengan 9 kN. Ini 9 kN ya, bukan N. Jadi di sini baik kita cari momen C dari kiri maupun kita cari dari kanan, itu hasilnya sama, 9 kN. Jadi perhitungan kita benar. Lalu kita akan cari momen di titik D. Momen di titik D, kalau kita cari dari sebelah kiri, di sini ada gaya AV dan gaya P1. Untuk gaya AV, gaya AV terhadap titik D itu jaraknya 2 ditambah 3, jaraknya 5. Jadi di sini AV dikali 5, kemudian dikurang P1. P1 terhadap titik D, dia jaraknya 3 meter. Maka di sini P1 dikali 3. Atau AV kali 5 dikurang P1-nya 5 dikali dengan 3. Hasilnya 22,5 dikurang 15 sama dengan 7,5 kN. Itu kita cari dari kiri. Sekarang kita cek, kita cari dari kanan. Kalau dari kanan, M momen di titik D itu hanya ada gaya BV, arahnya ke atas. Jadi BV dikali dengan jaraknya. Jarak BV ke titik D itu adalah 1 meter.
Maka di sini BV dikali dengan, ini mohon maaf ya, ini jaraknya 1 ya. BV dikali 1, seperti yang bawah ini. Jadi besar BV-nya ada 7,5 dikali dengan 1. Jaraknya, bentar saya rubah dulu. Di sini itu 1 jaraknya ya. Ini tadi juga Newton meter. Oke. Ini tadi momen di titik D dari kanan, itu jaraknya adalah BV ke titik D 1 meter. Jadi di sini besar BV tadi 7,5 kN dikali dengan jaraknya 1, sama dengan 7,5 kN. Jadi momen di titik D hasilnya sama, baik kita cari dari kiri maupun kita cari dari kanan. Hasilnya sama 7,5 kN. Jadi perhitungan kita benar. Kita lanjut. Nah, setelah kita menghitung reaksi tumbuhan, kemudian kita menghitung momennya, sekarang kita tinggal menggambar gaya lintang dan gaya momennya. Kita tuliskan di sini dulu hasil-hasil perhitungan kita sebelumnya tadi. Ada AV reaksi di tumbuhan A sebesar 4,5 kN, kemudian di BV 7,5 kN, MAMB 0, MC-nya tadi 9 kN, dan MD-nya 7,5 kN meter. Oke, yang pertama kita akan menggambar gaya lintangnya terlebih dahulu. Jadi untuk menggambar gaya lintang itu kita harus menentukan skalanya dulu. Untuk mempermudah, di sini kita bikin skalanya. Untuk skala jaraknya itu 1 cm kita anggap sebesar 1 meter. Dan untuk skala gayanya kita anggap 1 cm sama dengan 1 kN. Agar mempermudah ya. Terus yang pertama, di sini ada gaya AV. Gaya AV arahnya ke atas, AV sebesar 4,5 kN. Untuk menggambar, kita bikin garis netralnya dulu. Garis netralnya ini, garis netral di sini. Kemudian kita menggambar AV arahnya ke atas dari garis netral di titik A. Kita gambar ke atas sebesar 4,5 cm. Karena AV besarnya 4,5 kN dan satuannya tadi adalah 1 cm sama dengan 1 kN. Jadi kita gambar dari titik atau garis netral ini ke atas sepanjang 4,5 cm. Kemudian kita tarik ke kanan. Di sini ada titik C. Titik C itu arahnya ke bawah. MC dia sebesar, atau titik C itu sebesar P1 dia 5 kN. Jadi kita gambar ke bawah sebesar 5 cm. Karena tadi satuannya adalah 1 cm sama dengan 1 kN. Dan P1 itu besarnya 5 kN. Jadi kita gambar sepanjang 5 cm untuk P1. Kemudian kita tarik lagi ke kanan. Ke kanan di sini ada gaya P2. Gaya P2 di sini sebesar 7 kN. Maka kita menggambar
sepanjang 7 cm dari garis netral ke bawah itu sepanjang 7 cm. Lalu kita tarik lagi ke kanan. Kita tarik lagi ke kanan. Di sini ada gaya BV. Gaya BV arahnya ke atas. BV sebesar 7,5 kN. Jadi kita gambar dari sini ke atas sepanjang 7,5 cm. Karena satuannya 1 cm sama dengan 7,5 kN. Jadi garis BV ini ketemu lagi di garis netral atau di titik 0. Jadi kalau misal waktu menggambar ini tidak ketemu lagi di garis netral atau tidak sepanjang 7,5 kN ini berarti ada yang salah. Jadi hasil titik awal dan hasil akhir itu harus di garis netralnya lagi atau di titik 0. Kemudian untuk menggambar gaya lintang, untuk gaya-gaya yang berada di atas garis netral, bidang-bidang yang ada di atas garis netral, itu tandanya positif dan diarsir garis arsirnya itu arahnya vertikal ke atas ya. Dan untuk bidang-bidang gaya lintang yang berada di bawah garis netral, dia tandanya negatif dan untuk arsirannya itu arahnya horizontal. Lanjut, lalu kita akan menggambar momen, bidang momen. Sama langkah awalnya kita bikin garis netral terlebih dahulu. Kita bikin garis netralnya. Kemudian untuk di MA itu kan 0. Kemudian di MC di sini ada momen sebesar 9 kN. Jadi kita gambar di titik C ini, kita gambar ke bawah karena MC arahnya ke bawah ya. Kita gambar ke bawah sepanjang 9 cm. Karena perjanjian skala tadi ya. 1 cm sama dengan 1 kN dan momen di C itu 9 kN. Jadi kita gambar sepanjang 9 cm. Lalu di titik D di sini ada momen sebesar MD 7,5 kN. Jadi kita gambar di titik D ini dari garis netral ke bawah sepanjang 7,5 cm. Lalu langkah akhirnya kita tinggal menghubungkan dari titik A, kita hubungkan ke titik C, kemudian ke titik D, dan kemudian kembali ke titik B. Sama dengan 0. Lalu untuk penggambaran bidang gaya momen, untuk gaya momen yang berada di bawah garis netral, itu tandanya positif. Jadi kebalikannya dari bidang lintang atau gaya lintang. Jadi, dan untuk yang momen di bawah garis netral, untuk menggambar arsirannya itu adalah arahnya dia vertikal. Kebalikannya dari bidang gaya lintang. Seperti itu ya cara penggambaran bidang gaya lintang dan bidang gaya momen. Lalu yang terakhir ini Bapak memberikan latihan kepada adik-adik semuanya. Ini ada sebuah konstruksi sederhana. Dia ada 2 tumpuan AB dan dia hanya ada 1 beban terpusat di titik tengah-tengah struktur ini. Jadi kalian nanti bisa latihan sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, contoh sebelumnya.
Sini kalian nanti menentukan reaksi tumpuannya terlebih dahulu, kemudian kalian menentukan besar momen dan gaya lintangnya. Kemudian di akhirnya kalian harus menggambar bidang gaya lintangnya dan bidang gaya lintangnya atau bidang gaya momennya ya. Jadi itu untuk materi hari ini. Kalian bisa pelajari lagi, kalian bisa mengulang-ulang video ini, atau mungkin jika dari adik-adik semuanya ada yang kurang paham atau belum paham, nanti bisa langsung nanya ke Bapak ya. Untuk hari ini Bapak kira cukup itu, jadi mohon dipelajari, tetap semangat. Kemudian untuk tugasnya yang ini kalian kumpulkan hari Sabtu ya, maksimal. Nanti bisa langsung dikumpulkan ke Bapak. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Apabila Bapak ada salah atau kurang jelas dalam penyampaian, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.